Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar dunia, termasuk di Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus tersebut karena penularannya yang sangat cepat. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan coronavirus? Yang dimaksud coronavirus adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai coronavirus masih sangat terbatas. Pada 29 Januari 2020 ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 suspek kasus coronavirus dengan kematian sebanyak 133, tingkat kematian 2,2% jauh dari SARS atau MERS. Jumlah kasus virus corona di Indonesia juga mengalami penambahan dari hari ke harinya. Hingga Sabtu 18 bulan 4 2020 terdapat penambahan kasus sebanyak 325 orang sehingga total kasus sebanyak 6.248. Perkembangan terkini dari jumlah COVID-19 di seluruh dunia hingga pukul 4 pagi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak. setidaknya 6.700 orang meninggal dunia di 2 minggu pertama April menjadikan buaya dengan kasus tertinggi di Indonesia. Rapid test masker. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi ekonomi Indonesia tahun ini melambat. Pemerintah Indonesia mengambil langkah yang disebut dengan social distancing. Langkah ini berbeda dengan istilah lockdown. Sejak wabah virus corona ini muncul yang akhirnya menimbulkan kepanikan publik, memberikan rasa aman menjadi tugas wajib pemerintah. Dengan beragamnya pemberitaan media nasional maupun internasional mengenai perkembangan virus corona ini menjadi konsumsi publik. Publik menunggu informasi valid dari pemerintah agar masyarakat tidak berspekulasi dan berburuk sangka. Keterbukaan pemerintah akan menimbulkan rasa aman, nyaman, dan mengatasi ketidaktahuan masyarakat. Sejumlah kebijakan dan langkah nyata tidak sedikit dilakukan oleh pemerintah demi memutus penularan virus corona ini. Lantas, langkah apa yang signifikan dapat membantu masyarakat tetap dalam keadaan tenang dan tidak lagi diselimuti kepanikan? Keluarga bisa menjadi benteng untuk mencegah penularan virus corona. Merespon cepat arahan Presiden Joko Widodo dalam menghadapi pandemi virus ini tentunya diharapkan dapat meminimalisir penyebaran COVID-19, khususnya di dalam unit terkecil masyarakat, yakni keluarga. Komunikasi keluarga yang berkualitas akan menimbulkan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keluarga sebagai penyampai informasi yang baik. Yang kedua, timbulnya sikap sosial dalam keluarga. Yang ketiga, komunikasi keluarga sebagai kontrol. Yang keempat, komunikasi keluarga dapat melatih sikap empati. Bagaimana cara untuk melindungi kesehatan mental keluarga di tengah pandemi coronavirus? Sebuah diskusi dengan ahli psikologi remaja, Dr. Lisa Damor, orang tua dan anak-anak sedang menghadapi disrupsi kehidupan yang besar akibat wabah penyakit coronavirus. Banyak hal berat yang harus dilalui dan tentunya ini adalah masa yang sulit bagi seluruh anggota keluarga. Bagaimana remaja dan orang tua bisa menjaga kesehatan mental mereka selama wabah coronavirus? Hal pertama yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah mengatakan kepada anak remaja mereka bahwa merasa cemas itu normal. Para psikolog sudah lama menyadari bahwa kecemasan adalah fungsi normal dan sehat yang bisa membuat kita waspada terhadap ancaman dan membantu kita untuk mengambil tindakan untuk melindungi diri. Memiliki kecemasan di saat seperti ini adalah hal yang masuk akal. Kamu memang sudah seharusnya merasa seperti itu. Dan kecemasan itu akan membantumu membuat keputusan yang perlu dibuat saat ini. Memperhatikan social distancing, sering mencuci tangan, dan tidak menyentuh wajah. Perasaan cemas akan membantu mendorong dirimu untuk melakukan yang lebih baik. Nah, maka dari itu, kita penting sekali untuk social distancing, mengisolasi diri, mengurangi sejumlah aktivitas di luar rumah, berinteraksi bersama orang-orang, dan mengurangi kontak tatap muka langsung. Nah, bagaimana sih social distancing itu? Yang pertama, kita harus menghindari banyak kerumunan orang, seperti mall, supermarket, pasar, terminal. Kemudian, kita juga
hanya boleh pergi ketika ada keperluan mendesak saja. Nah, menurut WHO juga kita harus menjaga jarak 1-2 meter dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, maka dari itu, mari kita putus rantai penularan COVID-19 ini dengan cara stay at home. Mari kita berdiam diri di rumah. Nah, bagaimana sih yang seharusnya dilakukan ketika berada di rumah? Yang pertama, kita bisa belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Selain itu juga kita bisa belajar menjaga mental kesehatan kita. Apa saja sih mental kesehatan kita itu? Yang pertama, kita harus relax. Kamu harus relax dan berpikir positif karena merasa tidak nyaman pada fase karantina ini sangat wajar. Komunikasi. Gunakan teknologi based komunikasi untuk menghubungi orang terdekatmu dan jangan lupa spread positive vibes ke mereka ya guys. Kemudian stay healthy. Pastikan kamu tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan, memakan makanan yang bergizi, dan mengkonsumsi suplemen vitamin. Kemudian stop hoax. Cari berita yang valid mengenai COVID-19. Jangan mudah percaya pada broadcast yang kamu terima. Do your hobby. Luangkan waktumu untuk hal-hal yang kamu sukai, seperti membaca buku, mendengarkan musik, memasak, dan menulis.